Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menjalankan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menjalankan perintahnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal soleh kita itu sebagai kebaikan yang insya Allah menjadi timbangan amal berat kebaikan kita nanti di akhirat. Dalam seluruh perbuatan yang kita lakukan, itu akan sangat bergantung pada niat yang kita lakukan dalam hati kita, bergantung pada motivasi yang ada dalam diri kita. Bapak-bapak bisa bayangkan ya, kita semua ini ya, mungkin yang masih aktif bekerja ya, kita bisa berangkat pagi ya, matahari ya belum terbit ya. Kenapa Pak? Kan berangkatnya jam 5:30 ya, belum terbit itu Pak. Ya, kalau saya kan ngejar busway dulu ya, yang ke arah mana itu Ancol ya. Nah, itu pagi-pagi benar, pagi-pagi. Nanti pulangnya nyampe rumah itu matahari sudah terbenam. Nah, dan mungkin banyak di antara kita itu yang seperti itu. Kenapa kita semangat? Kenapa kira-kira Pak? Gajian Pak, benar. Kalau nggak gajian ngapain kita berangkat pagi pulang malam? Ya karena gajian. Kita punya motivasi, kita punya keyakinan bahwa nanti di akhir bulan itu ada gajian. Ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Dan sesuatu yang kita dapatkan itu melebihi dari apa yang kita lakukan. Jadi intinya itu imbalan dari apa yang kita lakukan. Maka kita melakukannya itu dengan senang. Kita melakukan itu tidak berat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita akan mendapatkan sesuatu ya, yang kita inginkan nanti di akhir bulan. Begitu juga amal soleh Pak. Amal soleh yang kita lakukan ini, kita harus punya keyakinan bahwasanya amal soleh yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan ini, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ya, balasan yang tidak terhitung, tidak terhingga nilainya. Ya, kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang di surga itu ya, kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Semua yang kita inginkan ya, itu kita bisa dapatkan di surga. Dan kalau di dunia ini Pak, kita menikmati sesuatu itu ada batasnya. Ya, kenapa? Karena perut kita menjadi kenyang kalau kita makan. Kalau kita makan terus-terusan kenyang kita. Ada batasnya Pak. Sepiring, 2 piring, 3 piring, ya udah nggak kuat. Tapi di surga oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikasih kemampuan untuk menikmati berbagai kenikmatan di surga itu ya, yang bisa dibilang tanpa batas. Di surga kita tidak buang air Pak. Ya, kita nggak buang air. Keringat kita
ya itu harum. Kalau kita berhubungan, ya itu sampai sahabat itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bidadari banyak amat. Ya, kira-kira kita kuat nih nikmatinya. Nah, kan gitu. Nah, ini tanya para sahabat begitu. Nah, apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah itu setiap kalian, ya, tenaganya itu akan dilipat gandakan 100 kali. Ya, tenaganya dilipat gandakan 100 kali. Bahkan para ulama mengatakan, ya, ketika menafsirkan surat Yasin itu, ya, inna ashabal jannati fi syughulin fakihun, sesungguhnya penghuni surga, ya, itu kesibukannya itu adalah senang-senang. Penghuni surga itu kesibukannya senang-senang. Nah, apa yang dimaksud dengan senang-senang itu? Fi syughulin fakihun itu, ya, kesibukannya senang-senang. Ya, para ulama itu, ya, para mufassir itu, ya, diantaranya bahkan mayoritas mufassir mengatakan itu mereka itu senang-senang dengan istrinya, senang-senang dengan istrinya, berhubungan terus, ya, nggak selesai-selesai. Ini luar biasa, Pak. Nah, ketika Allah gambarkan surga itu sehebat itu, sebaik itu, maka amal soleh yang kita lakukan ini sebenarnya menjadi ringan buat kita semua. Ya nggak, Pak? Ringan, Pak. Datang ke sini di masjid, ya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, hapus dosa-dosa kita, ya. Setiap dari sholat ke sholat itu menghapus dosa-dosa kita, ya. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membalas dengan satu balasan, ya. Niat saja kita sudah dicatat sebagai amal soleh. Kita melakukan tercatat lagi sebagai amal soleh dan dilipat gandakan minimal 10 kali. 10 kali. Ya, maka iman kita rahimahullah, ya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimahullah, maka kita menjalankan berbagai aktivitas, kegiatan, ya, perbuatan, amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu dengan sukacita, senang kita, Pak. Sama senangnya bahkan melebihi, ya, daripada kita melaksanakan hobi kita. Hobi kita apa? Nonton bola misalnya. Itu, Pak, malam-malam jam 2 bangun kita, Pak. Bangun. Apalagi sepak bola lagi di Eropa, ya. Lagi di Eropa. Berarti kan jamnya beda. Ya, jamnya beda dengan kita. Malam biasanya. Ya. Malam-malam itu bangun kita, Pak. Sengaja. Jam weker kita dihidupin. Nanti nih, Italia sama Inggris. Kan begitu, Pak. Ya. Kenapa? Kita senang melakukannya karena kita akan mendapatkan kenikmatan. Ya. Padahal begitu bangun nonton bola, tidur-tidur juga. Ya, kita ingin mendapatkan kenikmatan. Nah, insya Allah nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, mengganjar kita, membalas kita seluruh amal soleh yang kita lakukan. Penat capek yang kita lakukan sekarang, ini insya Allah ganjar semua itu dengan surga. Maka kita harus semangat, Pak. Ya, ngaji semangat. Ya, ngaji semangat. Ya, kalau ngaji semangat kenapa? Karena kewajiban. Ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, senang kita melakukan itu. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa saja yang menuju ke tempat dia situ dibacakan ilmu-ilmu agama, sampaikan ilmu-ilmu agama, maka Allah akan ringankan, mudahkan langkah kakinya menuju surga. Bahkan dalam sebuah riwayat juga, ikan-ikan di lautan itu dia mendoakan orang-orang yang sedang di majelis taklim. Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan malaikatnya. Ya, menurunkan malaikatnya. Allah syariful malaikat. Ya, Allah mengutus para malaikatnya untuk hadir di sini bersama kita. Ya, maka kita senang. Kenapa? Karena memang dorongannya itu adalah dorongan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya, rahimahullah. Ya. Kita ketahui ya, kaum muslimin saat ini, ya, memang dalam kondisi yang kurang baik, ya, kurang baik. Kemarin kita dengar, ya,
Sebuah kasus yang sangat memilukan, sebuah kasus yang sangat memprihatinkan. Ada seorang ibu-ibu di Bandung itu membunuh anaknya sendiri. Dua anaknya sendiri dibunuh, diracun, dan dianya juga bunuh diri. Ya, ini peristiwa yang sangat mengenaskan yang menimpa kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena tekanan ekonomi. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata angka bunuh diri di Indonesia itu cukup tinggi. Jadi polisi, ya, Polri itu mengeluarkan laporan di tahun 2023 angka bunuh diri di Indonesia itu ada 1.200 kasus. Itu tahun 2023. Di tahun 2024 itu ada 1.023 kasus. Di tahun 2025 sampai bulan Mei itu ada 600 kasus sampai bulan Mei baru. Ada 600 kasus. Ini menunjukkan, ya, bahwa angka bunuh diri yang terjadi di Indonesia itu memang sangat tinggi. Jadi ada komunitas, Pak, komunitas yang peduli terhadap angka bunuh diri ini, ya, bunuh diri di Indonesia. Dia mencatatkan bahwa bunuh diri di Indonesia dari angka yang dikeluarkan Polri itu sebenarnya yang tidak dilaporkan ada 300%. Berarti apa? Kalau Polri menyebut 1.000, maka sebenarnya angka yang tidak dilaporkan itu 3.000. Tidak dilaporkan maksudnya tidak terlaporkan, tidak masuk ke polisi. Artinya apa? Berarti ada 4.000 kasus. Ini kan sangat mengenaskan, Pak. Ini kan sangat memprihatinkan. Ya. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menimpa kaum muslimin yang tentu harus jadi perhatian kita juga. Apa yang menjadi permasalahan? Kalau di berita, Pak, di berita disebutkan permasalahannya itu adalah tekanan ekonomi. Orang jadi stres. Kalau sudah stres, maka dia melakukan perbuatan yang di luar nalar. Apakah benar demikian? Mungkin, Pak. Kenapa? Karena kefakiran itu, ya, akan mendekatkan kepada kekufuran, kata Rasulullah SAW. Orang yang fakir, orang yang kesulitan, ya, itu sangat mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Mungkin mencuri, mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Jadi mungkin saja, ya, tekanan ekonomi itu menyebabkan orang lantas melakukan perbuatan yang di luar nalar atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena memang bunuh diri itu dalam agama kita masuk kategori dosa besar. Ya. Dosa besar. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan tegas seperti itu. Bahkan, ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan nanti di neraka orang yang bunuh diri itu siksanya itu dengan dia melakukan bunuh diri lagi di neraka. Dia bunuh diri, dia membunuh diri lagi di neraka. Lalu dia dihidupkan kembali, bunuh diri lagi, terus ini. Ini memang siksanya sangat keras. Kenapa? Ini masuk kategori dosa besar. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya penyebab utamanya? Kalau disebut kemiskinan, ya, itu mungkin memang betul ada dampak dari kemiskinan. Kenapa? Karena kemiskinan menjadi stres. Ya, kalau Rasulullah bilang kefakiran itu, ya, itu bisa mendekatkan kepada kekufuran. Namun pada dasarnya penyebab dari, ya, kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu dikembalikan kepada satu hal, yaitu minimnya pemahaman agama pada diri kaum muslimin saat ini. Bapak-bapak mungkin kalau di sini gampang, Pak, ya, ada kajian.
Ya. Kita tiap pekan ngaji. Mungkin kita gampang akses ke YouTube. Mau pilih Ustaz Abdul Somad bisa. Mau pilih Ustaz Khalid Basalamah bisa. Banyak pilihannya kan. Tapi mungkin belum jauh di sana Pak. Ya, di tempat-tempat yang lain, di luar tempat kita ini, ya, akses ke pengajian mungkin sulit. Ya. Di masjid-masjid mereka, di musola-musola kecil mereka mungkin tidak ada pengajian. Ya, sehingga apa? Ya, mereka ini memiliki pemahaman agama yang kurang. Mungkin dididik atau aspek pendidikan yang kurang. Ya, sehingga apa? Pemahaman agama mereka sangat kurang. Inilah yang menyebabkan ya terjadinya hal-hal yang di luar nalar tadi ya, maksiat tadi. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan ini ya, atau bukan beberapa hari ini ya, kaum muslimin ini getol sekali ya memperingati yang namanya Maulid Nabi. Ya. Mungkin di sini sudah ya. Sudah belum Pak? Belum ya. Ya insya Allah biasanya begitu kan Pak ya. Nah, biasanya begitu. Kita melaksanakan Maulid Nabi. Esensi ya, pentingnya kaum muslimin memperingati Maulid Nabi itu sebenarnya adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Apa itu dinul Islam, ajaran Islam? Itu benar-benar kita pahami dengan baik. Itu esensi dari Maulid Nabi. Kenapa? Karena warisan terbesar dari Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu, itu adalah Al-Quran, itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Itu warisan terbesar dan itu menjadi mukjizat Nabi Muhammad dan mukjizat terbesar hingga hari kiamat. Nabi-nabi sebelumnya meninggal, mukjizatnya sudah tidak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW meninggal bawa mukjizat, mewariskan mukjizat. Apa itu? Al-Quranul Karim. Yang Al-Quranul Karim ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya. Ya, Al-Quranul Karim itu dikunci kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dengan sebuah ayat tantangan kepada manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian dalam keadaan ragu tentang apa yang aku turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mislihi. Datangkan satu surat saja yang semisal Al-Quran. Nah, ini luar biasa Pak. Jadi Allah nantangin. Kalau memang Al-Quran ini buatan manusia, pasti ada yang bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran. Itu pasti. Kalau Al-Quran itu buatannya manusia. Lalu Allah tantang seluruh manusia, siapapun itu, untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Maka ini kita bisa pastikan Pak, Al-Quran ini mukjizat. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang tidak ada yang sanggup mendatangkan yang serupa, ya, yang setara dengan Al-Quran. Maka ini harus menjadi keyakinan kita bahwa Rasulullah itu membawa sebuah ajaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengambil hikmah dari lahirnya Rasulullah SAW, itu sebenarnya kita sedang mengambil apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-Quranul Karim. Inilah yang menjadi lentera, inilah yang menjadi solusi bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Artinya apa Pak? Kalau ada orang yang punya masalah hidup, sampai bunuh diri dan lain sebagainya, sebenarnya kuncinya adalah karena mereka tidak menjalankan, tidak meyakini apa yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Ya.
yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita punya tugas besar ini Pak. Kaum muslimin ini semua punya tugas besar. Untuk apa? Untuk memahami ajaran Allah dan untuk mengamalkan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan ya, orang-orang yang tadi dia berputus asa, ya, dia berputus asa, ya, dia seolah-olah hidup di dunia ini paling sengsara di dunia. Dia berpikir nanti anaknya tidak dikasih makan, sulit untuk mendapatkan lapangan kerja, ya. Akhirnya dibunuh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan rezeki. Allah Pak yang Maha Pemberi rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam pintu-pintu langit, maksudnya di sisi-sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, rizqukum, apa yang akan Allah kasihkan kepada kalian, rezekikan kepada kalian. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah juga tegas dalam Al-Qur'an, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut kelaparan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan rezeki kepada kalian, kepada mereka dan kepada kalian. Nah, orang yang memiliki keyakinan ini Pak, bahwa ar-rizqu biyadillah, rezeki di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan merasa khawatir nanti putra-putri kita kira-kira dapat rezeki dari mana. Ya. Bapaknya mungkin dalam kondisi tidak mampu, ibunya juga tidak mampu, lalu anaknya nanti mau dikasih makan apa? Nah, orang yang memiliki keyakinan Pak, ar-rizqu biyadillah, rezeki di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh putus asa. Enggak boleh putus asa. Harus punya keyakinan itu. Orang yang memiliki keyakinan Pak, bahwa rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia tidak akan mengambil harta itu dengan cara yang haram. Kenapa? Kalau itu sudah rezeki kita Pak, maka sudah pasti kita akan bisa perolehnya dengan cara yang halal, ya, atau bukan dengan yang halal juga kita bisa mendapatkannya. Makanya kalau kita orang beriman apa pilihannya? Ya pakai cara yang halal, gitu. Karena udah pasti itu kalau udah rezeki kita. Nah, maka coba Pak, ada maling yang sukses, ada maling yang juga gagal. Berarti kalau maling sukses sudah rezekinya itu Pak. Kalau maling yang gagal belum rezeki. Maling gitu ya, gagal ya. Kita bilangin belum rezeki Pak. Belum rezeki. Ya. Saya pulang subuh dari masjid, depan rumah saya udah heboh, ada apa? Saya bilang gitu kan. Ya. Saya tanya, ada apa Pak? Ini hampir ada maling katanya. Cuma siapa yang mau dicuri? Apa yang mau dicuri? Motornya sampean katanya. Kebetulan motor saya kan depan rumah itu. Dia udah masuk rumah, udah mau ngambil motor itu ya. Saya bilang aja itu maling itu belum rezekinya Pak. Ya, itu rezeki itu harus yakin kita di tangan Allah. Sehingga bagi kita orang yang yakin ya bahwasanya rezeki di tangan Allah, kita nggak pernah coba-coba untuk mengambil dengan cara yang haram. Ya. Kenapa? Karena kalau itu sudah bukan rezeki kita, ya, kita pakai cara yang haram sekalipun tidak akan pernah kita dapat. Tapi kalau itu sudah rezeki kita pakai cara yang halal pasti dapat. Nah, itu harus jadi prinsip kita. Ya. Anak kita, insya Allah Pak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cecak saja Pak, itu dikasih rezeki sama Allah. Cecak itu bangsanya apa Pak? Nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak nggak punya sayap. Coba, dapat rezeki nggak? Dapat Pak. Ya, sampai ada lagunya itu, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya. Itu konsep rezeki itu begitu Pak. Kita harus yakin Allah yang menakar rezeki kita, Allah yang sudah ngasih. Maka kita tidak perlu stres Pak, nggak perlu stres
punya anak banyak, itu misalnya ya, punya anak banyak, ini makannya nanti gimana? Ini insya Allah Pak, Allah yang kasih rezeki. Walaupun pemahaman keyakinan ini bukan berarti kita nggak perlu bekerja, bukan begitu konsepnya. Ya, kenapa? Karena ini keyakinan kita bahwa Allah yang memberikan rezeki. Ikhtiar itu syariat. Ya, syariat. Syariat itu apa? Perbuatan kita, ikhtiar kita. Itu tetap kita harus lakukan. Ya. Rezeki di tangan Allah, syariatnya, perbuatannya, ikhtiar untuk mendapatkannya juga wajib kita lakukan. Maka Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang paling yakin rezeki di tangan Allah, tapi beliau juga berdagang. Ya. Beliau berdagang, padahal beliau yakin bahwa rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Antara keyakinan yang menjadi penguat mental kita untuk taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan, ya, itu harus selaras. Selaras itu maksudnya apa, Pak? Sama-sama kita lakukan. Antara keyakinan dengan perbuatan, ya, itu selaras, sejalan, harus sama-sama kita laksanakan. Ya. Maka dalam konsep Islam, laki-laki, ya, itu memiliki kewajiban, ya, untuk mencari nafkah, untuk menafkahi anak dan istrinya. Hukumnya wajib, hukumnya wajib. Nah, maka ketika kita sedang melaksanakan cari nafkah, Pak, ya, itu adalah bagian dari kita memenuhi kewajiban kita. Itu orang Islam harus begitu, Pak. Ya, di sini yang dagang, ya, yang dagang. Ya, siapa yang dagang di sini? Ya, itu sedang menjalankan kewajiban agama, Pak. Ya. Jadi yang namanya menjalankan kewajiban agama, Pak, bukan cuma sholat, bukan cuma itu. Tapi kita mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri kita, itu bagian dari kewajiban kita. Maka orang Islam harus rajin juga, ya, rajin yang mencari nafkah. Kenapa? Karena bagian dari ibadah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari satu sisi, ya. Jadi pemahaman agama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan solusi, ya, solusi dari problematika manusia, baik dari sisi keyakinan maupun dari sisi perbuatan. Kalau ini tidak kita pegang, kita punya masalah. Kalau kita nggak yakin, ya, kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak beriman kepada Al-Quran, kita tidak beriman kepada malaikat, ya, kita tidak beriman kepada kodoknya Nabi, kodoknya Allah, ketetapannya Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan punya masalah nanti. Kita bakal stres, Pak. Nah, ini kok kita ini sakit nggak sembuh-sembuh. Ya. Jadi kalau bahasa orang sekarang itu POV, point of view. Orang sakit itu, Pak, tergantung kita menyikapinya. Tergantung kita menyikapinya. Kalau orang sakit itu disikapi, ya, dengan cara yang keliru, bisa stres, Pak. Kalau udah stres tambah sakit. Ya. Tapi orang sakit, ya, kita sakit nih, Pak. Lalu point of view kita, cara pandang kita, itu adalah datang dari Allah penyakit itu. Dan ketika kita bersabar, Allah akan angkat derajat kita. Ya. Ketika kita bersabar, Allah akan angkat dosa-dosa kita. Dan itu menjadi keyakinan kita. Tenang gitu, tenang. Maka di zaman Nabi itu ada seorang wanita. Dia berpenyakit, ya, berpenyakit ayan, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh. Doakan saya agar saya sembuh, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, kalau kau bersabar, kau akan mendapatkan surga. Lalu wanita ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Tidak perlu engkau doakan aku sembuh. Tapi doakan saja kalau saya sedang kumat dan tidak sadar gitu ya, aurat saya agar tidak tersingkap. Artinya apa Pak? Ini si wanita memilih sakit. Ya, kalau bapak-bapak milih sakit apa sembuh? Dua-duanya Pak. Masa sakit sama sembuh gitu? Nggak bisa, harus salah satu Pak. Sakit dan sembuh gitu ya, enggak. Yang dipilih ya sembuh gitu ya. Tapi ini wanita luar biasa nih. Dia justru memilih sakit. Ya, dia lebih memilih sakit. Kenapa? Dengan sakitnya itu dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Artinya orang Islam itu nggak boleh stres sebenarnya harusnya. Kenapa? Setiap musibah yang menimpa kita, Allah akan angkat dosa-dosa kita kalau kita bersabar. Ya. Kalau kita bersabar, Allah akan angkat dosa-dosa kita. Ya. Bahkan Rasulullah tadi sebutkan dia akan mendapatkan surga kalau dia bersabar. Ya, karena pahala sabar ini kan sangat besar. Pahala sabar sangat besar. Ya. Makanya orang yang memegang teguh keyakinan agamanya, agama Islam, ya, itu dia harusnya tidak pernah stres. Ya. Justru dia selalu menghadapi ya, berbagai kondisi ya, yang menimpa dia ya, itu dengan sukacita. Ya. Dia bersabar. Ya. Dia tidak lantas bunuh diri, dia tidak lantas stres, ya. Bahkan mungkin gila dengan apa yang dihadapi oleh dirinya itu. Makanya bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang luar biasa itu coba penduduk Gaza ya, penduduk Palestina ya. Luar biasa itu Pak kesabarannya itu. Luar biasa. Bahkan bocah-bocah anak kecil itu memiliki akidah yang sangat kuat itu. Masih kecil Pak. Ya. Masih kecil. Kenapa? Ya tadi, balik lagi. Agama yang itu betul-betul dijadikan sebagai keyakinan dia, ya, merasuk betul dalam dirinya, sehingga dengan kondisi yang sangat berat seperti itu, ya, dia tetap bertahan, dia tetap bersabar, dia tetap taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang putus asa atau bahkan sampai bunuh diri. Ya. Insyaallah ya. Itu yang harus dipahami oleh kita, harus disadari oleh kaum muslimin. Jadi Rasulullah SAW itu kalau kita peringati ya hari kelahirannya itu semata-mata untuk apa? Untuk mewarisi apa ajarannya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar apa Pak? Kalau sekarang itu Pak, hiburan. Kadang-kadang saya bingung juga itu. Kadang jadi hiburan aja ya. Makanya kadang-kadang ya beberapa kali itu yang diundang biasanya penceramah yang lucu. Ya, cari penceramah yang lucu siapa kita undang kan gitu. Suruh ngelawak. Ya, enggak gitu ya. Jadi kita itu mau mengambil ajarannya Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk kita yakini dan kita amalkan. Ya. Tentu Al-Quran itu bukan hanya keyakinan, tapi juga dia perbuatan, amal. Bukan hanya amal itu ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi ibadah ya hablum minan nas. Ya. Bukan hanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah itu, tapi juga hubungan dengan manusia. Ya. Maka umat Islam itu Pak, ya, bukan hanya sekedar ya dia itu ibadah untuk dirinya saja, tapi dia harus punya kepedulian kepada orang lain. Bahkan untuk kasus ini Pak, ini luar biasa nih. Harusnya orang Islam ini memiliki kepedulian Pak terhadap saudara-saudara kita yang lain. Bahkan Rasulullah itu bersabda begini, ya, ma'amanabi, tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Man bata sab'an, orang yang tidur dalam keadaan syab'an. Syab'an itu dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ja'un, sedangkan tetangganya itu kelaparan. Ila janbihi, tetangganya lapar nih. Apa kata Rasulullah? Tidak beriman kepadaku.
orang-orang yang dia tidur dalam keadaan kenyang, ya, sedangkan tetangganya kelaparan, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahuinya. Nah, ini luar biasa hadis ini, Pak. Ini orang Islam harus punya jiwa seperti ini. Orang yang orang yang tidur, dia tahu tetangganya itu lapar. Itu oleh Rasulullah dicap tidak beriman. Itu artinya kita harus punya kepedulian kepada saudara-saudara kita. Maka kasus yang di Bandung itu harusnya, Pak, ya, kita memiliki kepedulian. Kita tahu, ya, orang-orang yang seperti itu. Ya, lingkungan kita, mungkin kalau di sini ada Pak RT, ada Pak RW, ya, kalau bisa tahu persis itu apa yang terjadi, ya, kepada warga kita, ya, sehingga Pak RT bisa nyolek teman-teman yang ada di sini. Ya, ini teman kita kesulitan, ya, yuk kita bareng-bareng bantu. Nah, itu luar biasa sebenarnya ajaran Islam, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka kalau sekarang memang kondisi kaum muslimin itu kadang kita sering lihat yang memang banyak yang tidak peduli terhadap nasib saudaranya yang lain. Kenapa? Ya kadang-kadang juga karena selain pemahaman agamanya, ya kita sendiri juga kesulitan, gitu. Ya, tapi luar biasa, Pak. Dan bahkan di dalam agama kita, Pak, dalam agama kita, ya, kondisi ekonomi yang seperti itu menjadi bagian dari jaminan dari negara untuk dipenuhi. Pak, di zaman Umar bin Khattab, ini maklum, Pak, sudah diketahui oleh banyak orang, ya, riwayat ini. Zaman Umar bin Khattab itu kan sering melakukan belusukan. Kalau malam-malam dia melakukan belusukan. Ada warganya, Pak, yang kesulitan makan. Dia masak air, ya, yang dikira, ya, oleh anaknya itu dia masak sesuatu nasi, atau makanan. Lalu anaknya tertidur. Kenapa? Karena dia tidak ada makanan yang dimakan lagi. Lalu Umar bin Khattab mengetahui itu. Umar bin Khattab langsung datang ke Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Lalu Umar bin Khattab panggul sendiri. Ketika pegawainya, jadi pegawainya Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab adalah khalifah kaum muslimin, dia punya pegawai. Kata pegawainya, ya Umar, biar saya saja yang panggul itu gandum. Ya. Lalu Umar sampaikan kepada pegawainya tadi, apakah engkau yang akan menanggung dosaku nanti di akhirat? Nah, ini luar biasa, Pak. Akhirnya nggak mau dia, karena nggak mau menanggung dosanya Umar, ya. Ya, Umar berikan kepada ibu itu, ya. Artinya apa? Umar bin Khattab, ya, sebagai kepala negara itu memang punya tanggung jawab, ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Dan bukan cuma di zaman Umar, zaman Nabi pun juga begitu. Jadi di zaman Nabi itu, Rasulullah SAW sebagai kepala negara, datang rakyatnya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini miskin, saya nggak punya apa-apa. Apa kata Rasulullah? Kamu punya apa di rumah? Ya Rasulullah, saya itu tidak punya apa-apa kecuali bejana saja. Ya udah, ambil sini bejana kamu. Diambillah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sampaikan kepada kaum muslimin, siapa yang mau beli bejana ini? Ya, bejana tempat minum, ya. Ada sahabat Nabi yang bilang, saya Rasulullah, saya beli 1 dirham. Kalau 1 dirham enggak saya jual, kata Rasulullah. Siapa lagi? Ada sahabat yang lainnya, saya beli 2 dirham ya Rasulullah. Oke, buat kamu. Hanya dia dapat 2 dirham. 1 dirham dibelikan kapak, ya, 1 dirham dibelikan untuk makanan. Lalu kata Rasulullah, kapak ini digunakan, ya, untuk kamu ambil kayu bakar. Ya, di sana tempat kayu bakarnya. Sedangkan 1 lagi, ya, 1 dirhamnya kamu buat kamu dan keluargamu. Dan jangan datang lagi kepadaku sebelum 15 hari. Sebelum 2 pekan. Ya. Lalu 2 pekan kemudian dia datang kepada Rasulullah, dia bawa 10 dirham untuk diinfakkan.
Jadi orang miskin ini disolusikan oleh Rasulullah SAW, kasih solusi. Ya, bukan hanya sekedar didoakan, disuruh sabar. Sabar ya Pak ya, gitu ya. Enggak gitu. Tapi dikasih solusi juga oleh Rasulullah SAW. Maka iwan fillah rahimahullah, saudara-saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya memang kalau kita lihat bangunan masyarakat Islam, ya bukan hanya individu tapi masyarakatnya, bahkan juga negaranya itu mengambil bagian dalam hal yang menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu semua bisa menjadi solusi atas problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, kenapa? Karena memang Islam itu ajaran yang sempurna, sempurna ajaran Islam itu. Semua diatur, masalah ekonomi diatur, ya, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kenapa ya Islam melarang riba itu misalnya? Itu kan masalah ekonomi yang ternyata terbukti banget Pak. Hari ini Pak, riba ini jadi masalah. Pinjol itu jadi masalah. Bahkan banyak yang bunuh diri gara-gara pinjol itu. Utangnya nggak habis-habis. Kenapa? Karena bunga berbunga. Jadi masalah sekarang itu Pak. Jadi kalau Rasulullah SAW ya, 1400 tahun yang lalu mengatakan bahwa riba ini bakal masalah. Terbukti hari ini riba jadi masalah. Bahkan negeri ini juga salah satu masalahnya itu adalah masalah riba. APBN itu harus bayar bunga per tahunnya itu 550 triliun. Wah, ngeri nggak Pak? 550 triliun. MBG aja nggak sampai segitu lah ya. MBG berapa triliun? MBG itu 300 triliun. Nah ini bayar bunga sampai 550 triliun. Jadi ini masalah. Maka Islam itu memberikan solusi ya atas berbagai problematika hidup manusia. Ya termasuk tentu di dalamnya itu masalah ekonomi. Ketika ekonomi itu berbasis ribawi, bukan masalah itu selesai, malah tambah numpuk masalahnya. Ya. Bahkan sekarang ya sangat memprihatinkan, banyak orang yang terlilit utang. Rentan. Ya, kebetulan saya aktif di masyarakat anti riba. Ya Allah, masalahnya luar biasa ini Pak. Orang terlilit utang ini. Stres mau bunuh diri, datang ke dukun begitu Pak. Sampai ada tuh Pak, ngaku sama saya, Pak Ustadz saya itu sampai telanjang Pak di gunung ini. Ngapain telanjang? Supaya utang lunas. Saya tanya, habis itu lunas nggak utangnya? Enggak katanya. Ya Allah. Gimana statusnya? Udah nggak usah bayar riba, nggak usah. Mau gimana kan nggak bisa, nego. Gitu. Ya, baik ya, itu bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin hari ini nggak ada tanya jawab karena waktunya sudah habis, tapi yang pesan yang saya ingin sampaikan itu bahwa ajaran Islam itu wajib harus kita pegang erat-erat, jadikan solusi bagi kehidupan kita. Yakin datang dari Allah, namanya syariat itu datang dari Allah. Akidah dan syariat itu datang dari Allah, zat yang menciptakan manusia, zat yang menciptakan manusia. Insya Allah, ya itu benar-benar menjadi solusi bagi kita. Ya, jangan sampai kita keluar dari ajaran kita ini, ajaran Islam ini, ya malah itu akan menjadi ya beban buat kita, berat bukan hanya di dunia, tapi nanti di Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.